sebelah kiri kakak ada Kak Omi. Hai juga adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kasih semangat yuk buat adik-adik di rumah kakak. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Adik-adik, kita sekarang mulai kebaktian kita. Kita memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Semangat ya! Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita dengan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Selalu manis, dia
diambil dari Efesus 4 ayat 2. Adik-adik, jangan hanya mendengarkan ya nak, tapi tolong dibuka Alkitabnya dan dibaca. Oke? Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, tolong dihafalkan ya. Terima kasih. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Harapan tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua, mari kita tunduk kepala, arahkan pikiran dan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami naikkan syukur ketika pada hari ini Tuhan berikan bagi kami kesempatan. Secara khusus anak-anak sekolah minggu GKPS Cikarang. Tuhan berikan kami kekuatan agar lewat ibadah ini, lewat firman yang sebentar lagi akan Tuhan perdengarkan bagi kami, bisa menjadi kekuatan dan memberikan semangat bagi adik-adik sekolah minggu walaupun mereka beribadah di rumah. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik semua, pada hari ini kita kembali memuji Tuhan lewat kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Mari adik-adik, arahkan hati dan pikirannya untuk mendengar. Saya bacakan ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya bacakan ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik semua, kalau saya tanya, tentunya kita semua pernah merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kehadiran Tuhan yang boleh kita lihat? Misalnya nih, ketika kita sakit, lalu mengalami kesembuhan. Ketika kita menjadi juara di sekolah, bisa makan kenyang setiap hari. Semuanya ini adik-adik bukan karena kekuatan kita, bukan karena bantuan guru dan orang tua semata, tapi ini adalah bukti
kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya bagi adik-adik semua diharapkan juga kita merespon. Artinya merespon ketika ada orang yang berbuat baik, ketika ada pertolongan kita terima dari teman-teman kita nggak tinggal diam. Kita harus juga melakukan satu tindakan yang baik, yang boleh kita lakukan seturut dengan keberadaan kita masing-masing. Tuhan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, sebaiknya juga kita harus melakukan yang baik kepada orang lain ataupun kepada sesama. Bangunlah sikap saling menolong, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, adik-adik semua, saya ini punya cerita. Ada seorang anak laki-laki miskin, pekerjaannya menjual asongan dari rumah ke rumah. Suatu ketika dia lelah sekali karena telah berjalan terus menjajakan asongannya, tapi tidak ada yang laku terjual. Sampai di tengah hari dia lapar, tapi dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Nah, adik-adik semua, lantas apa yang dilakukan laki-laki penjual asongan ini? Dia memberanikan diri untuk menjumpai satu rumah dan dia berniat untuk meminta makan. Lantas dia maju ke satu rumah dan mengetuknya. Tiba-tiba adik-adik, yang keluar dari rumah itu adalah seorang gadis muda. Dia mengurungkan niatnya karena takut jangan-jangan nanti diomeli, jangan-jangan nanti dimarahi. Lantas dia mengurungkan niatnya untuk meminta makanan. Dia hanya meminta segelas air. Boleh saya tolong minta segelas air karena saya haus. Itulah karena kata anak laki-laki yang penjual asongan ini. Lantas perempuan muda ini masuk ke dalam rumah. Dia terus berpikir, jangan-jangan anak laki-laki yang tadi meminta minum kelaparan karena dia nampak lemas, kurang bergairah. Lantas dia membuat segelas susu besar dan itu dibawanya keluar dan diberikan kepada anak laki-laki penjual asongan. Lantas dia dengan sukacita meminumnya dan legalah perasaan karena rasa haus dan laparnya telah terobati. Kemudian muncul pergumulannya. Bagaimana saya membayar ini? Saya tidak mempunyai uang. Lantas dia memberanikan diri untuk bertanya, berapa harganya? Lantas anak gadis itu mengatakan, ini tak usah dibayar. Di dalam hatinya dia bersyukur dan berterima kasih. Nah, adik-adik semua, kelang beberapa belasan tahun kemudian, si gadis kecil ini juga mengalami sakit kronis, sakit kritis. Di kotanya tidak bisa diobati lagi, harus pindah ke kota yang lain. Nah, adik-adik, dia tidak memiliki uang banyak dan perobatan selama ini pun sudah banyak keluar uangnya. Lantas terpaksalah dia dibawa ke kota yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih bagus. Tiba di kota besar tersebut, wanita yang telah sakit kritis ini, sakit kronis ini, dilayani dengan baik dengan seorang dokter yang bernama Howard Kelly. Nah, dia dokter spesialis yang bisa menangani sakit penyakit kronis yang dialami oleh perempuan ini. Tetapi dokter Howard Kelly ini dari kota asal saya dulu ya. Lantas dia langsung mendatangi ke kamar tempatnya dirawat. Begitu masuk ke kamar tempatnya dirawat, langsung mengenal, inilah yang memberikan saya dulu segelas susu besar. Dia merawatnya dengan baik, dia memberikan pelayanan sebaik mungkin. Singkat cerita, sembuhlah
perempuan yang sakit kronis ini. Ketika dinyatakan sembuh, tentu tagihannya ini kan banyak, rumah sakit besar. Lantas dia merasakan bagaimana saya membayar ini. Rupanya sang dokter Kelly tadi tersebut telah, kalau ada tagihan selama ini, disuruh agar diberikan kepadanya. Begitu dinyatakan sembuh, lantas didatangi perawatlah dia ke kamarnya, diperbolehkan pulang. Ini tagihannya. Wow, dia khawatir, dia takut, pasti biayanya gede, biaya yang besar, tidak mungkin bisa saya bayar, karena rumah sakit ini rumah sakit besar dan terkenal juga. Dia melihat, mencoba membuka tagihan kwitansi pembayaran dengan rasa gemetar dan takut. Tiba-tiba ada catatan di pojok kanan kwitansi dari harga itu. Ini gratis, telah dibayar lunas dengan segelas air susu besar. Tertanda tangan Dr. Howard Kelly. Wow, dia menangis. Dia terharu. Dia langsung mengingat, rupanya yang saya beri minum dengan segelas susu besar kemarin, itu yang merawat, itu yang menolong saya selama ini. Nah, adik-adik semua, makna dari cerita ini, perbuatan baik selalu mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan baik berikutnya. Nah, oleh sebab itu, bertolong-tolonganlah terus melakukan yang baik. Karena dengan demikian kita melakukan firman Tuhan. Bangunlah terus sikap saling menolong di antara sesama anak Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain kita, janganlah memakai perasaan-perasaan yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Cobalah tolong ketika ada orang membutuhkan. Dengan demikian, orang yang kita tolong akan melanjutkan perbuatan baik berikutnya. Nah, adik-adik, dari tema kita disebut gotong royong. Ya, artinya kalau ada beban kita yang berat, kalau kita hanya mampu melakukannya sendiri, tentunya nggak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita bertolong-tolongan, tentunya itu akan menjadi baik dan memudahkan bagi kita untuk melakukannya. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan agar boleh kita renungkan. Dengan demikian bermanfaat, berguna di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, dan juga di dalam kehidupan di sekolah, tempat bermainnya, dan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami naikkan syukur karena Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami sebagai anak-anak sekolah minggu tetap melakukan yang terbaik, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian kami melakukan, menjalankan firman yang Tuhan perintahkan. Berkati orang tua dari seluruh anak-anak sekolah minggu, berkati juga kehidupan mereka keseharian, tempat bermain, di sekolah, dan juga di rumah. Terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang segalanya masih berkegiatan di rumah. Inilah kami Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita katakan, Kubere doon bani harajaon ninai bata. Amin. Mari kita bernyanyi persembahan kami.
Adik-adik semua, mari kita tutup ibadah kebaktian kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup kepala, dan kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur ketika Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh bernyanyi, kami mendengarkan firman. Ajarkan kami Tuhan, supaya firman dan nyanyian pujian kami adalah persembahan yang terindah bagi Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang minggu ini. Berkati orang tua kami, dan berkatilah segala yang kami butuhkan, agar kami bisa sehat dan meneruskan aktivitas sebagai tugas tanggung jawab kami masing-masing. Persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkati dan Tuhan jadikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tugas kita pada minggu ini sesuai dengan tema, yaitu gotong royong. Kakak harapkan adik-adik mau membuat videonya, tugas buat kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja, yaitu video bergotong royong bersama orang tua untuk membersihkan pekarangan rumah. Sekian tugas kita, dan kakak harap tugasnya bisa dikumpulin ke kakak Mariati atau ke kakak Kodriana. Terima kasih.